Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang dikasih Tuhan. Gimana kabar nih? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan jangan lupa senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun masih tetap secara online. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka ibadah dengan menyanyikan lagu dari PKJ 29, Patut Segenap yang Ada. Segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh Tuhan satukan iman kami dalam ibadah pada saat ini walaupun secara online. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun dalam setiap hati kami, sehingga ya Tuhan, kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan kebenaran nama-Mu. Ya Bapa, berkati kakak Layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, marilah kita menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian dari Kitab Bakti 44, Mengalir Dalam Hatiku. Ceria dan damai kekal, punya
Shalom rekan-rekan Teruna, kita ketemu lagi. Nah, rekan-rekan, saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Tapi sebelumnya, dengan Alkitab tetap terbuka, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami ucap syukur ya Bapa, karena pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya berkati setiap kami supaya kami boleh mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Teman-teman, mari kita membaca dari Ibrani yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat secara bersama-sama. Ibrani pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ya teman-teman, tadi kan kita sudah membaca Alkitab. Nah, surat Ibrani ini tidak diketahui siapa yang menulisnya. Yang kita bisa tangkap hanyalah surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, yang mana mereka adalah sudah ataupun baru mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, surat ini ditulis untuk menguatkan iman orang yang baru percaya, dan penulis banyak sekali menekankan perbedaan antara Keyahudian dan kekristenan, terutama mengenai keberadaan Kristus sebagai anak Allah. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di ayat yang pertama dan yang kedua. Kita bisa lihat kalau di ayat yang pertama, dahulu Allah itu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Kita bisa lihat bahwa pada zaman dahulu, cara umat berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui perantaraan para nabi, tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, itu karena kalau misalnya kita lihat kita baca kitab di Kejadian, kita bisa lihat sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia masih bisa berkomunikasi secara langsung, bertatap muka dengan Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Ketika manusia mau berkomunikasi dengan Tuhan, ia harus melalui perantaran para nabi, para imam, dan cara beribadahnya, cara menyembahkan korban itu mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, untuk menyembah Tuhan, umat harus melalui nabi, harus menyembahkan korban bakar dengan aturan-aturan tertentu. Kalau sekarang, di ayat yang kedua, kita bisa lihat bahwa pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi sekarang kita berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan bukan melalui perantaran para nabi, tetapi dengan perantara anaknya, Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kita bisa berdoa secara langsung kepada Yesus, di mana dan kapan saja. Kenapa kadang-kadang kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa dalam Tuhan Yesus? Iya, karena Yesus adalah anak Tuhan. Yesus juga adalah perantaraan kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu adalah ayat yang mendukung bagaimana Tuhan itu, bagaimana Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan di ayat yang keempat, Yesus itu juga jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Gitu.
Jadi kalau malaikat itu adalah ciptaan Allah, tapi kalau Yesus ini bukan ciptaan. Yesus itu adalah kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kalau kita bisa lihat di Markus, bentar ya Kakak buka. Di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 kita bisa lihat di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi malaikat itu bertugas untuk melayani, mempunyai tugas untuk melayani Tuhan, karena memang kita tahu tadi bahwa Tuhan kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kemudian dari yang kita dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita bisa lihat teman-teman, kita ini sekarang ada di zaman yang sangat mudah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau misalnya dulu karena manusia jatuh dalam dosa, maka berkomunikasi dengan Tuhan melalui perantaraan para nabi. Tapi sekarang di zaman akhir, seperti kita lihat kembali di ayat yang kedua, setelah Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, maka jarak antara kita itu tidak ada lagi. Jadi perantara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu kita bisa berkomunikasi dengan langsung. Perantaranya Yesus datang itu. Jadi pemisah antara Tuhan dan kita tidak ada lagi. Kayak gitu, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan sangat-sangat mudah. Caranya tadi kita sudah sebutkan dengan cara berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita ulangi lagi, kita berkomunikasi dengan Tuhan tidak perlu melalui nabi atau imam. Nah, kemudian apa sih aplikasinya bagi kehidupan kita? Gitu ya, kita tuh udah dikasih akses yang luar biasa sama Tuhan. Kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan melalui dalam doa, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau berkomunikasi di zaman sekarang misalnya ya, kita mau berkomunikasi dengan orang yang di luar kota, orang yang jauh, kita harus berkomunikasi dengan menggunakan gadget. Kita harus nyediain kuota, harus ada pulsa, harus ada HP-nya juga, gadgetnya juga, mungkin kita juga bisa melalui sosial media. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak perlu kuota, kita nggak perlu yang harus isi pulsa dulu, nggak perlu. Kita bisa berdoa dengan Tuhan, kita bisa sharing sama Tuhan di mana aja, di mana aja dan kapan saja. Kalau misalnya kita mau berdoa, misalnya kita lagi nyetir motor, atau misalnya lagi di dalam kelas, kita lagi tiduran di tempat tidur, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, gitu ya. Kita bisa komunikasi, kita bisa sharing apa aja kepada Tuhan. Kita nggak perlu gadget, kita nggak perlu kuota. Dan apa yang kita tadi udah lakuin itu tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa Kak? Ya, orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, sama Yesus. Ketika dia tidak percaya sama Tuhan Yesus atau keberadaan Tuhan Yesus, jadi bagaimana dia bisa mau komunikasi kayak gitu. Nah, kita bukan lagi ciptaan teman-teman, tapi kita anaknya yang kita punya akses yang luar biasa untuk komunikasi dengan Tuhan. Kayak misalnya kita anaknya Tuhan gitu ya, kayak misalnya hubungan antara orang tua dengan anak gitu kan. Orang tua dan anak, mereka punya akses yang luar biasa. Mereka mau komunikasi kapan aja bisa. Misalnya saat malam hari, anak mau ngomong sama orang tuanya bisa. Kemudian kalau misalnya anaknya lagi mau tidur tapi mau datengin orang tuanya dulu, bisa gitu kan. Punya akses komunikasi yang luar biasa yang gak ada batasannya. Beda sama hubungan antara misalnya anak sama tetangga, teman mainnya. Mereka punya, kalau berkomunikasi ada batasannya, ada aturan-aturannya. Nah, kemudian apa implikasinya? Kalau kita sudah punya akses yang luar biasa untuk komunikasi dengan Tuhan, bagaimana respon kita untuk mensyukurinya? Bagaimana respon kita, apakah kita mau mensyukurinya atau kita cuman ya udahlah, kita udah dikasih Tuhan untuk kesempatan, ya udah pakai, maksudnya ya udahlah ntar aja komunikasi atau jalan komunikasinya. Enggak ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah punya aksesnya, kita sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang sangat mudah, di mana aja dan kapan aja,
kita harus mensyukurinya, kita harus meresponnya dengan sangat-sangat baik. Jadi kita harus punya waktu khusus gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sama sahabat sama teman-teman mungkin punya quality time gitu sama keluarga. Jadi misalnya kalau dari hari Senin kan kita ada 7 hari. Misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin sampai Jumat mungkin orang tua tuh kerja 5 hari kerja full, tapi dia atau mungkin sampai Sabtu. Tapi keluarga biasanya orang tua juga menyediakan waktu khusus, misalnya di hari Sabtu atau hari Minggu itu adalah quality time untuk keluarga. Entah itu ngobrol bersama-sama atau misalnya keluar gitu ya, keluar kota, jalan-jalan bersama-sama kayak gitu. Berarti tetap ada quality time. Begitu juga misalnya mungkin sama teman-teman sedekat kalian, mungkin sama sahabat-sahabat kalian punya waktu quality time gitu ya. Jadi kalian mempunyai waktu khusus. Begitu juga dengan Tuhan, kita sebagai anaknya kita harus memberikan waktu khusus gitu ya, buat menyediakan, bukan menyisahkan, tapi menyediakan waktu khusus untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan gitu. Semakin kita punya relasi yang kuat, kita bisa mengenal Tuhan gitu ya. Ketika kita sudah memberikan waktu khusus buat Tuhan, kita bercengkrama dengan Tuhan, kita bisa sharing apapun sama Tuhan, kita bisa lebih mengenal lagi Tuhan itu. Kita bisa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Sama seperti ketika kita menjalin komunikasi atau mempunyai hubungan kuat dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan mama kita, papa kita, dan semuanya, kita bisa tahu, oh jadi kalau misalnya kita sudah kesering gitu ya ngobrol sama orang tua, kita bisa tahu apa sih yang, oh berarti kalau mamaku nggak suka kalau misalnya aku tidur siang, bangun siang. Mamaku nggak suka kalau misalnya aku habis makan nggak cuci piring kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, mengenal orang tua kita, menjalin komunikasi yang baik, mungkin kita bisa tahu juga, oh ternyata mamaku suka kalau misalnya aku bangun pagi, atau misalnya mamaku suka kalau misalnya aku nyiapin makanan buat mama kayak gitu. Atau mungkin juga buat teman-teman kalian sendiri gitu ya. Misalnya kan itu pasti teman-teman punya sahabat gitu ya, punya geng kayak gitu ya misalnya ya, punya teman-teman dekat. Jadi ketika teman-teman sudah menjalin hubungan yang dekat dengan teman-teman kalian kan juga bisa tahu apa yang teman kalian suka, apa yang nggak teman kalian suka. Begitu juga dengan Tuhan gitu. Jadi teman-teman, ketika kita sudah dikasih akses yang luar biasa berkomunikasi dengan Tuhan, teman-teman harus menyediakan waktu khusus yang untuk ya teman-teman bisa sharing gitu ya. Sharing sama seperti kayak teman-teman sharing terhadap sama keluarga, sharing kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian. Tuhan Yesus juga bisa teman-teman. Tuhan Yesus itu bisa jadi teman buat kita. Tuhan Yesus itu bisa jadi kayak orang tua buat kita ya, memang kita anak-anaknya ya. Jadi kita tuh bisa sharing apa aja. Jadi ketika kita sudah menyediakan waktu buat Tuhan tuh kita harus intens teman-teman. Jangan cuma satu hari ya udah hari ini kita berdoa, kita sharing sama Tuhan, tapi besoknya enggak, lusanya enggak, kemudian 2-3 hari selanjutnya mau doa lagi, mau sharing lagi sama Tuhan, tapi enggak kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus ngasih waktu yang menyediakan waktu, tapi juga harus intens gitu. Kenapa harus intens? Iya, supaya teman-teman tuh bisa mengenal Tuhan lagi, bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kalian sudah mengenal Tuhan, menjalin komunikasi, menjalin hubungannya intim sama Tuhan, teman-teman tuh bisa tahu, oh ternyata Tuhan tuh maunya ini dalam kehidupanku. Oh ternyata Tuhan tuh mau kalau aku ternyata kalau aku misalnya lakukan B, Tuhan nggak suka. Nah, teman-teman bisa tahu akan hal itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya, jadi dari hari ini kita bisa belajar bahwa kalau zaman dahulu, zaman yang misalnya di perjanjian lama, ketika umat manusia mau berdoa, mau berkomunikasi dengan Tuhan, itu harus melalui para nabi. Gak gampang. Tapi ketika kita sekarang sudah dikasih akses yang luar biasa, kita bisa
berkomunikasi dengan Tuhan dengan kapan aja dan di mana aja, kita harus meresponnya, kita harus menyediakan waktu khusus, dan itu harus secara intens supaya kita bisa menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan, menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang intim sama Tuhan. Gak hanya intim sama orang tua, sama mungkin orang tua kita juga nggak bisa, mungkin kita nggak deket sama orang tua, tapi mungkin kita lebih deket sama pacar, sama sahabat. Itu bukan, teman-teman. Maksudnya kalian teman-teman boleh mau menjalin hubungan dengan teman kalian boleh, cuman Tuhan tuh loh sudah ngasih kalian akses, masa kalian nggak mau menjalin hubungan yang dekat juga dengan Tuhan, kayak gitu. Tuhan sudah menyediakan yang teman-teman butuhkan, mencukupkan apa yang teman-teman butuhkan, tapi respon kita apa? Nah, respon kita juga harus menyediakan waktu buat Tuhan. Jadi misalnya bangun pagi gitu, kita ya kasih waktu 5 menit untuk kita share doa, kita berdoa bareng, berdoa, kemudian baca renungan, kita sharing sama Tuhan. Tuhan, aku rasain hal A, B, C, D kayak gitu. Tuhan, aku harus seperti apa kayak gitu. Tapi itu harus kita lakukan secara intens, teman-teman. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita nggak kenal, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi tapi kalau Tuhan nggak perlu kenal kalian, maksudnya Tuhan memang kita harus kenal Tuhan supaya kita bisa sayang. Tapi apapun yang kita lakuin, Tuhan, entah itu baik entah itu jelek, tapi Tuhan itu tetap sayang sama kita. Tapi Tuhan lebih senang lagi kalau misalnya kita sudah menyediakan waktu, kita mau menyediakan waktu untuk kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, menjalin komunikasi yang intim sama Tuhan. Jadi supaya ketika kita sudah menyediakan waktu buat Tuhan, kita bisa menjalin hubungan, kita bisa sharing sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kayak gitu. Jadi teman-teman, sekarang hari ini kita belajar bagaimana kita perlu bersyukur karena kita pada saat ini, maksudnya kita nggak perlu susah-susah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya akses yang hebat banget karena kita anaknya Tuhan gitu ya. Kita orang percaya, kita kasih akses yang sama Tuhan untuk berkomunikasi dengan cara yang sangat mudah. Di mana aja teman-teman butuh Tuhan, teman-teman bisa datang dalam doa, dalam kondisi apapun, tentu sehat, sakit, Tuhan tuh ada buat teman-teman. Jadi teman-teman harus punya punya kemauan untuk menyediakan waktu untuk teman-teman bisa komunikasi, bisa berkomunikasi Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih intim sama Tuhan, sehingga teman-teman bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman, apa yang nggak mau Tuhan tahu, apa yang mau Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan teman-teman bisa tahu. Jadi mari teman-teman, di hari ini kita belajar untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Ya mungkin kalau misalnya untuk berdoa bisa untuk 2 menit, 3 menit, 5 menit, untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan, kita bisa sharing sama Tuhan, kita sharing apapun itu sama Tuhan, sama seperti teman-teman sharing sama teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian. Jadi tolong sediain waktu buat Tuhan untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan, sehingga teman-teman punya hubungan yang baik sama Tuhan, hubungan yang berkenan, hubungan yang membuat kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tuh seperti apa. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk teman-teman nyediakin waktu supaya teman-teman bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu aja. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, untuk kami mau menyediakan waktu kami untuk
berkomunikasi denganmu secara intens ya Bapa, supaya kami boleh mengenalmu lebih lagi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada doa doa syafaat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya berkati setiap pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke RT RW. Berikan pada mereka roh hikmat-Mu, marifat-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Kau tahu Bapa, karena saat ini bangsa kami masih dalam pandemi COVID-19, kiranya Kau berkati setiap pemerintahan yang ada yang bertugas di dalamnya, dokter, perawat, apapun itu, petugas kesehatan lainnya bertugas di dalamnya. Kiranya berkati mereka supaya mereka kekuatan kesehatan ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami ini yang dalam musim demo ya Bapa. Kiranya berkati setiap pendemo yang ada. Kiranya berkati mereka roh hikmat-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh berdemo dengan cara yang benar, yang tidak menimbulkan kerusuhan ya Bapa. Kami berdoa buat gereja kami, GBP Jaya Nugra, berkati pendeta, majelis, hingga ke panitia ataupun pengurus plakat yang ada. Kiranya berkati mereka, berikan mereka roh hikmat-Mu, supaya mereka juga boleh menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mereka kesembuhan, supaya mereka melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kakak layan PT, adik-adik layan PT, berkati mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam keluarga mereka, aktivitas mereka, juga studi mereka, pergaulan mereka. Tuhan Yesus juga memberkati supaya rekan-rekan taruna boleh menjadi takut akan Tuhan, boleh menjadi berkat dan contoh dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan jangan makan cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang Kak Fani sampaikan. Adik-adik, marilah kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi apa yang sudah kita dengar, kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini saatnya kita akan menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu
Kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Engkau berkati, kuduskan ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar, kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, maupun dimanapun adik-adik berada. Marilah untuk menyambut pengutusan, kita menyanyikan dari Gita Bakti 215. Ku ingin selalu dekat padamu. Ya, teman-teman, ini sudah di akhir dari ibadah hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah PT, akan mau ingetin lagi, minggu depan kita tetap ketemu secara online dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pengumuman apapun itu, kita akan share di grup PT. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak, kami ucap syukur ya Bapak, karena kami sudah mengikuti ibadah PT dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapak, tetap Bapak kami mohon kepadamu, berikan kami roh hikmat-Mu, marifat-Mu ya Bapak, supaya kami boleh mau untuk menyediakan waktu kami, untuk kami boleh berkomunikasi denganmu, untuk menjalin hubungan denganmu ya Bapak, berkomunikasi supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami tahu apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kiranya berkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Amin.